Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau podcast kepada seseorang yang sudah berhijrah pastinya dari kehidupan yang lama, yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Yuk kita saksikan podcast saya berikut ini. Assalamualaikum Mun. Waalaikumsalam. Tolong dong perkenalkan kamu. Assalamualaikum semuanya yang ada sini. Saya Sarimun. Saya tinggal di Bosar Baru Maligas, Kecamatan Bosar Baru Maligas. Assalamualaikum semua yang ada sini. Saya Ustadz Sarimun. Memperkenalkan diri, bahasanya Sarimun sih sekarang tinggal di Masjid Jami, Jalan Kapten Lahar Sinaga, Bosar Maligas. Oke. Ini ada kawanku mau bercerita tentang diriku, tentang kehidupanku. Saya ikhlas. Ya. Gimana sih awalnya kamu bisa hijrah? Awalnya waktu saya pernah mengatakan suatu dulu, pernah saya tinggal di Tanjung Balai. Tanjung Balai ada suatu bapak-bapak itu lagi di masjid memanggil Sarimun dengan canda manjanya Sarimun yang pakai perempuan. Disuruh sholat tapi Sarimun tak mau. Namun tiba-tiba ada teguran untuk Sarimun. Teguran apa? Begitu dong. Enggak, kau cerita aja, aku nggak mau dengar. Nggak mau Kau dengar. ceritakan aja. Aku dijawab, jadi aku bisa tuh gitu. Oke. Tolong dong, Amin. Jangan Ustadz Sarim. Oke. Tolong dong ceritakan tentang diri Anda. Ini tentang kehidupan masa lalu. Iya, mungkin dari apa, nama abang, tempat tinggal abang, Oh. terus gimana? Lahir di mana? Aku tempat tinggalku dulu di perkebunan Bosar Maligas A. Keluarga aku juga di sana tinggal. Nenekku, orang tuaku, dan sekarang kakakku juga di sana. Sekarang aku pernah hijrahku timbul di hijrah di situ di Masjid Pondok Tengah Bosar Maligas A. Di situ pernah ada kejadian tentang diri aku. Aku sebenarnya lagi sakit. Sakit tentang kehidupanku sangat memperhatikan dan sangat mengerikan yang ku alami ini. Aku ini seperti hinaan dari masyarakat. Jadi hari ini Sarimun ingin bertobat, nasuha tentang kehidupanku sehari-hari, hapuskan yang sudah-sudah. Coba Bapak ceritakan awal mulanya kok bisa sampai ke Masjid Jami Bosar Maligas. Oh, ceritanya begini. Kehidupanku selalu diganggu tentang ada seorang yang nenek sihir berbuat jahat ini kan nenek sihir aja. Nenek sihir yang jelas jahat di Pasar Baru ini. Tapi Maksudnya ada orang yang yang tak selisih senang sama paham, diriku. selisih Iya. paham sama bang, udah biasanya Iya, kayak gitu. udah biasa. Aku tidak pernah bikin jahat di perkebunan Maligas A ini, sama dimanapun aku tidak pernah bikin jahat. Dan di Tanjung Balai pun aku tidak pernah bikin jahat. Di mana aku kerja nggak pernah bikin jahat. Tapi kenapa di sini aku dijahati orang dengan ilmu gaib yang bikin awak begini? Apa yang terjadi pada diri sendiri seperti orang gila. Aku mau dipasung sama kakakku, masuk ke sungai dan aku mau bunuh diri dan gantung diri. Dan paha aku ini seperti diiris-iris pisau. Dan sekarang masih menampak di dadaku ini bulatan kroan kayak tutup botol. Sampai sekarang masih ada di dadaku ini. Bisa Anda lihat jadi. Kita buka. Boleh? Boleh. Main bola berarti ya Bapak ini ya. Dulu mantan atlet mungkin Bapak sebelum hijrah. Apa mau main bola? Oh. Ini sini. Oh. Nampak? Ada bekas ya. Bekas ini, bekasnya. Ini Iya. kena. Coba lihat di dekat. Nampak? Nampak? Oke. Itu apa itu? Itu bekas pakai botol, tutup botol. Maksudnya? Botol yang tadi kerok-kerok gini. Hmm. Tuh. Nah, itu betul, itu nyata. Oke. Dulu Anda seperti apa kehidupan sehari-hari? Sehari-hari kehidupannya seperti wanita. Oh, maksudnya berpenampilan seperti Wanita siang dan malam. Wanita dan perempuan? Iya. Tapi cara perempuan tapi penampilan seperti pakaian laki-laki, tetap aja penampilan perempuan. Dan banyak orang mengandungi, kuakui banyak mengandung tentang diriku, kehidupanku, dibilang aku cantik, kadang aku bilang jelek, kadang itu aku pun tidak tahu, itu sebenarnya diriku yang tahu.
Dulu nyaman nggak dengan kehidupan seperti itu? Sebenarnya nyaman, tapi aku tetap main tunggal, tidak pernah berkawan dengan seorang waria gitu. Setiap orang waria berkawan dengan aku rasa nggak suka, nggak rasa senang. Dan perempuan juga gitu banyak iri. Dan laki-laki banyak yang suka. Terus berarti dari ada masalah dengan orang tadi baru abang berpikiran untuk hijrah gitu. Iya. Setelah penyakit yang abang alami tadi gitu. Iya. Terus Memang itu udah gini, udah merasa ada gak nyaman sama aku, udah ada kayak merasa diriku itu ada yang bilangin, tapi aku kerjakan terus. Kalau boleh tahu, Anda pakai narkoba? Iya, dulu pakai narkoba dulu. Jenis apa itu? Jenis sebangsa kayak dia jenisnya Sabu? sabu. Ganja? Ganja tidak, itu aja. Putau? Itu tidak, Oh, sabu. sabu aja. kalau minuman keras? Minuman keras tidak. Oh, minuman keras enggak. Kayak air baterai gitu enggak? Enggak. Berarti Berarti pakai rontok gigi. sekarang selain penampilan yang udah berubah, benar-benar berubah, semua itu juga udah ditinggalkan. Udah. Ada Saya apa, pernah Pak? bersumpah dengan Quran. Jika saya melakukan perbuatan, saya melakukan menyabu lagi, saya akan kena ajab. Sampai sekarang udah sampai 10 kali Quran saya mengatakan kepala saya. Pernah nggak bang di saat abang sendiri atau lagi apa gitu kan kepikiran untuk kembali ke yang dulu lagi? Tidak. Atau kepingin ngerasain lagi narkoba gitu? Enggak ada pikiran di situ. Sama sekarang saya semakin benci lihat kayak begitu ke orang begitu. Ada semalam tuh ada seorang laki-laki mengajak saya, orang cocok, ganteng dan oke orangnya. Betul. Tapi saya nggak mau kasih tahu. Tapi saya nggak mau. Sari pun tidak mau lagi. Karena aku takut kena ajab, karena aku udah bersumpah dengan Quran di atas kepala. Udah 10 kali Quran di atas kepala yang aku cakap. Oke. Kalau mau bagi baju perempuan masih mau nggak? Tidak, Nggak mau. nggak mau lagi. Kalau masih mau pacaran dengan cowok masih mau Oh, nggak? masih itu kebutuhan. Sedangkan setan pun kadang mau. Itu kebutuhan, artinya gini, asal kita pandai membersihkan diri, artinya kebutuhan, namanya kita kan masih ada hasrat sedikit banyaknya itu, minta maaf ya. Nah, kadang-kadang ya kita tidak memaksakan diri, maksudnya kita itu ya kalau suka sama suka, Tapi asal rasa nyaman. Tapi abang ada nggak untuk menghilangkan rasa itu? Ya memang berat, pasti sulit. Iya. Seumur hidup mungkin sulit gitu kan. Iya. Tapi ada nggak keinginan untuk merubah menghilangkan rasa itu untuk terus suka sama sesama jenis? Sebenarnya sih mau gitu, tapi kita macam mana, judul kan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu ya udah kita pasrahkan sama yang di atas. Yang penting bukan atas diniatkan kita dulu ya, ya. atas yang di langit sama Nggak. Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya gini, kalau untuk hama laki kan nggak bisa jodoh. Iya. Mau dihilangkan nggak secara total? Sebenarnya pelan-pelan harus bisa dihilangkan, tapi payah, prosesnya harus bisa. Makanya aku jarang berpantulan dengan seorang laki-laki. Sekarang udah nggak pernah lagi ya? Nggak pernah, udah lama. Kalau sama perempuan ada niat menikah nggak? Masih kayak seperti biasa. Tidak ada rasa pantulan, rasa mengagumi, tidak. Oh mungkin gitu. gini, Seperti gini, biasa Bang. kayak. Mungkin Bang Sarimun saat ini lagi berjuang untuk menghilangkan rasa suka kepada laki-laki. Mungkin untuk selanjutnya baru bisa suka ke perempuan gitu. Iya. misalnya. Iya. Masih lama Tapi Bang, rasa aku itu sekarang prosesnya. ini abang merasa nyaman nggak dengan hidup abang yang abang Aku jalani merasa sekarang? nyaman, lagi senang ke sini, tenang, dapat hidayah, selalu dapat hidayah. Aku pagi biasa nggak pernah sholat, aku sekarang subuh sholat, semua 5 waktu aku kerjakan semuanya, tidak pernah berhenti. Terus gimana Bang perlakuan orang-orang besar Maligas ini ke abang? Senang, mereka senang mendukung aku, mendukung untuk semangat hidupku harus ada, mulai cepat sembuh, kata orang semua banyak. Terutama Bapak kita. Ya, Pak ntar dulu. Boleh nggak siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupan Anda? Aku nanti Bang, kalau memang aku mengatakan sesuatu begitu ingin menangis. Kenapa? 1, Pak Usman Grosir. 2, Pak Herman. Dia mendorong aku membangkitkan gairahku, gairah bukan gairah seks ya, gairah kehidupanku supaya semangat sampai aku menjadi orang yang benar-benar untuk bertobat. Itu mudah-mudahan. Selanjutnya? Aku terima kasih, semoga mereka itu diberi rezeki. Amin juga lah bilang itu. Iya, diberi rezeki Diberi terus. rezeki, dan satu lagi diberi kesehatan. Amin. 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 Ya. Tuh. Ada lagi Orang yang berjasa di kehidupan? Banyak, sebenarnya banyak. Iya. Banyak yang kita nggak boleh itu sama hamba Allah nggak boleh kasih Iya. tahu, nggak boleh banyak. Tapi yang pertama dia mendukung awak maka masjid ini Pak Usman. Pak Yusman. Iya. Sering teringat nggak sama orang tua kamu? Aku setiap hari teringat, selalu ada satu bisikan yang mengatakan begini, Nak, rajin sholat ya nak ya, percaya nggak percaya,
Memang orang tua kan udah meninggal orang tua kita, tapi itu bisa selalu ada lagi sholat ya nak ya, jangan lupa sholatmu supaya kau sehat, biar kau sembuh, supaya pokoknya kalau belajar ngaji juga gitu. Dan satu lagi kalau nanti kami hijrah aku diajarin ngaji, diajarin ambil sholat, wudhu, adab semuanya diajarin. Terus keluarga abang, kakak, adik abang udah tahu semua tentang abang yang sekarang? Kakakku tahu, udah tahu, tapi kakakku yang satu sana itu yang di pondok dia nggak mau datangi aku. Alasannya? Ya kerasa dia karena dari semalam itu kerasa aku keluar dari situ. Ya waktu semalam itu yang nggak merasa nyaman, aku kan kemari. Berarti abang keluar dari rumah kakak abang Iya. nggak secara baik-baik? Iya. Ada niat untuk kesana lagi nggak? Ya sebenarnya Pak Bersilaturahmi? Raya pun silaturahmi ya itu pasti ada, namanya kakak kita sendiri, sekejam-kejam kakak pun tetap nama kakak kita juga, ya kan? Jadi tetap aku nanti kalau Raya mudah-mudahan ke sana. Iya. Apa yang bisa disampaikan untuk orang lain dan untuk Ya mungkin yang Ya, kehidupannya anak muda baru. kehidupannya yang Maligas juga. yang dulu kehidupannya mungkin kayak abang. Ku doakan anak muda-muda sini ini jangan ikuti seperti Sarimun, ngerti? Yang berbuat yang tak bagus yang dulu-dulu, bukan soal jadi perempuan, tidak. Jadilah diri sendiri. Semoga kalian selalu biar orang tua sayang sama kalian. Itu akan menjadi menyesal kemudian, tidak akan pernah berakhir, tetap menyesal seumur hidup. Jangan sampai kalian melakukan itu. Untuk anak muda Pasar Baru, anak muda Bosar Maligas A, dan dimanapun berada. Berarti abang memang mau mengabdikan hidup abang untuk di masjid ini ya? Hidup matiku tetap di sini. Karena aku sebagai anak kara tidak punya siapa-siapa lagi. Aku orang tua udah tak ada, bapakku udah ada lagi. Jadi inilah hidupku di sekarang, aku pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. apa sih harapan kamu kepada orang tua kamu? Aku setiap hari aku doakan semoga orang tua aku masuk surga. Amin. Udah itu setiap hari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, 5 waktu. tidak pernah berhenti aku mendoakan orang tua tetap supaya masuk surga, supaya diampuni dosa-dosanya. Dan aku doakan juga kakak-kakakku supaya diberi kesehatan, diberi rezeki. Ya, itulah doaku untuk mereka. Seandainya kamu dipanggil Allah, apa yang kamu mau ucapkan sebelum itu? Ucapkan semoga aku tidak mau menyusahkan orang. Tidak mau menyusahkan orang, kok bisa aku mati nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas. Dengan bagus aku matinya. Jangan bikin susah orang lain. Abang merasa udah cukup nggak sih amal abang untuk menghadap Allah nanti gitu? Merasa Ya udah cukup? mudah-mudahan aku mulai dari sini ini aku harus betul-betul harus membersihkan diri, bertobat, semoga diampuni dosa-dosa yang sudah. Jadi bang, selama tinggal di sini apa aja kegiatan abang? Kegiatan aku membersihkan kamar mandi, masjid, mengepel, mencabut rumput, dan kadang-kadang kami masuk kita usir karena bisa bikin kotoran. Daerah di dalam ini kan bisa bahaya karena kereta-kereta pada lengket, kita enak orang masuk untuk berjamaah. Dan satu lagi kalau malam Jumat kalau hari Jumat kita diberi rezeki sama Mbak Allah, kasih bungkusan untuk dibagi-bagikan tuh anak-anak Aku yang lagi ikut dapat bagi-bagi ya, makan. Kak? Ya. Tolong dong ceritakan tentang ayah kamu. Ayahku dulu seorang SPP. SPP artinya itu ansip. Zaman dulu. SPP artinya yang murid Hansip di mana bang? SPP di Perkebunan Maligas A. Oh, murid Dulu kerja sama orang tua Pak Ipik. Pak Jani, maaf ya Pak. Jadi SPP itu di perkebunan. Iya. Dan satu lagi aku dapat benda loh. Suatu benda seperti peluru. Dapat aku Bang Ipik. Oh ya. Peluru di Perkebunan Maligas A. Itu bukannya sirik pakai Bukan gitu? sirik. Maksudnya memang dapat asli. Dapatku peluru tembak di perkebunan di jurang, lagi bantu kakak lagi kerja. Di Perkebunan Maligas A. Berarti bapak meninggalnya di Maligas? Enggak, Ya, di saya seberang sana, Mam. di mana? Saya Serbang, kami punya kampung, punya Oh, ladang. maksudnya udah pensiun waktu itu? Iya. Terus udah pindah ke sana? Enggak, pensiun tidak, mama bapak sama mama udah nggak cocok lagi. Oh pisah? Iya, pisah. Oh, sempat pisah. Oh, jadi waktu pisah itu abang ikut bapak? Enggak, ikut mama. Gimana? Kecil-kecil pun aku ikut kok, Iya. sama nenek, Bang Ipik tahu. Oh pisahnya abang masih kecil? Iya. Ya, apa yang kamu sesali dalam hidup kamu? Aku yang kesesali di bangku, kenapa
kenapa orang tuaku tidak mau bersatu, itu aja. Terus Akhirnya kami terombang-ambing. Diriku ini terombang-ambing. Yang di sana jauh, di sini jauh. Jadi akhirnya mereka tidak Sebelum bersatu. meninggal sempat menikah lagi atau belum? Si bapak? Bapak udah kawin lagi. kawin lagi. Pernah ketemu bapak nggak untuk Pernah. terakhir kalinya? Terakhir kali pernah. Udah berapa kali datang ke Tanjung Balai. Oh bapak. Bapak ke salonku pernah aku buka salon tempat Ibu Misbah, Pak Usman, yang aku bilang tempat Isma itu, Iya, Isma Tanjung Balai. Sari Ritonga, itu pernah bapakku pernah Itu datang bang, situ. kalau ngomong ke mama, apa sih yang belum bisa abang lakukan Ya. ke mama sampai pada akhirnya mama udah pergi gitu? Aku tidak bisa memberikan sesuatu apapun sama orang tuaku karena pun aku orang susah juga. Maksudnya materi, secara materi nggak bisa, kebahagiaan materi gitu. seperti itu artinya nggak bisa. Kenapa? Karena aku saat itu masih pekerjaanku memang udah mapan, tapi aku selalu hura-hura dulu. Jadi aku hanya sekarang orang tuaku tak ada, aku hanya memberikan doa. Aku panjatkan doaku setiap siang dan malam supaya orang tuaku masuk surga. Berarti waktu itu abang kerja untuk abang sendiri Iya, gitu kan? hura-hura. Nggak mikirin ke nggak orang ada tua pikiran gitu. situ. Sekarang nyesel nggak? Ya nyesel lah, orang tua kita nggak ada nyesal. Apa penyesalan yang paling mendalam? Penyesalan mendalam artinya kita itu seakan-akan ada amanat orang tua kita abaikan. Sebelum dia meninggal, kita abaikan. Jadi akhirnya beginilah. Tapi mereka banyak yang sayang sama aku kok, mudah-mudahan amin. Tapi waktu mama sebelum meninggal abang ada di situ nungguin kan? Sama ada, Oh ada. ada. Apa yang mama sampaikan? Eh, Mama sampaikan ada pesan pertama sekali sebelum mama meninggal itu satu. Nak, aku pernah dekat sama seorang cowok, orang sini Pasar Baru, seorang berondong. Dia dekat sama aku dan aku mempengaruhi dia, sama-sama mempengaruhi. Suka sama suka. Oh ya. Dengar. Jadi tiba-tiba aku memberikan sesuatu tapi orang tua itu tahu. Oh, tahu maksudnya dibilang, nak jangan kau lagi bersabu-sabu lagi nak ya, cukup sekali sampai mati pun mama tidak akan terima. Kalau jika kau bersabu mama tidak akan pernah terima. Dari situlah makanya aku tidak mau lagi. Nah, Usianya berapa sih bang? usia sekarang sekitar 40. 40 tahun. Iya. Usia yang udah matang ya. Iya, udah mengkekal. Oh. Ada Tinggal kepengen, dibelah. ada kepengen untuk menikah nggak? Kalau di situ rasaku masih jauh. Karena diriku ini sekarang lagi proses. Udah ada yang mendekati nggak perempuan atau kamu yang deketi perempuan? Masih jauh perempuan, tapi kok pantun dengan seorang hamba Allah itu kadang banyak. Ya. Iya. Sekarang ini apa yang kamu harapkan dan selanjutnya untuk kehidupan kamu? Kehidupanku sekarang itu mengabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Aku harus rajin ngaji, sholat supaya orang tua aku bisa masuk surga. Tawakal. Tawakal. Iya. Bertawakal. Iya, bertawakal. Heeh. Ada rasa kepengen ke masa lalu nggak? Tidak. Udah nggak mau lagi? Biarpun ada kawan kita yang begitu, aku hanya mengucapkan astagfirullahaladzim. Kok bisa mereka itu tobat seperti diriku. Iya. Tidak akan pernah sempurna orang manusia itu, iya kan? Ya, bukalah nonton lagi aku mau lihat. Udah dulu, kita lagi jemput Pak Herman. Belum selesai. Wih, woi, nanggoy. Bismillahirrahmanirrahim. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Punya kaki untuk berjalan, punya tangan untuk bekerja, punya mulut untuk bicara, itu semua karena Allah. Punya hidung untuk mencium, punya mata untuk melihat, punya kuping untuk mendengar, punya kening untuk berpikir. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Terima kasih, itu lagu terbaru Sarimun dari Masjid Jami. Coba aku melihat dulu. Apa sih makna lagu itu menurut Anda? Lagu itu maknanya ada seorang telah memberi manfaat untuk diriku, artinya anugerah untuk membersihkan cara untuk mengambil wudhu.
Atau hijrah bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bawa lagu wudhu untuk mengambil sholat. Ini dari Sarimun. Cintai aku. Udah tadi. Ku basuh kaki kakiku ya. Kan lupa aku jadi. Ulangin rambut masa kaki duluan. Ku basuh tanganku, ku bersihkan perbuatanku. Ku basuh kakiku, ku bersihkan langkah-langkahku. Ku basuh mulutku, ku bersihkan kata-kataku. Ku basuh hidungku, ku bersihkan penciumanku. Ku basuh mataku, ku bersihkan penglihatanku. Ku basuh kupingku, ku bersihkan pendengaranku. Ku basuh keningku, ku bersihkan pikiranku. Ya Allah ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Ya Allah ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Ya, tolong beli kasetnya yang sudah beredar di toko besi dan telah mengondol 17 jemuran. Jadi apa yang kamu harapkan sekarang untuk kehidupan kamu dan diri kamu? Aku harapkan sekarang ini ya pasrah diri sama yang kuasa supaya Allah ini lebih baik lagi. Jangan terhati yang sudah-sudah. Satu lagi, aku pun mohon sama orang-orang yang semoga kawan-kawanku yang lebih parah dari aku lagi ini, yang lebih parah lagi, sudah jangan sampai terjadi yang seperti aku ini. Karena banyak orang yang lebih sukanya daripada banyak orang yang membencinya. Oke, terima kasih Bang Sarimun udah mau podcast sama kita. Semoga Bang Sarimun dan kita semua lebih disayangin Allah dan sehat-sehat walafiat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.